Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurullahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah aziman li sya'ni. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan Pak Apri, suara Ana jelas nggak sebelum kita mulai? Agak kurang, Ustaz. Agak kresek-kresek. Kresek-kresek. Iya, Ustaz. Kurang jernih suaranya. Ini jelas suara Ana? Masih Masih kurang kurang. jernih, Ustaz. Sebentar ya, sebentar. Mungkin karena di ruangan. Sebentar. Coba Ana pakai headset ya. Ya, Afwan, jelas suaranya? Masih, Ustaz. Masih ya? Kenapa ya? Sebentar. Waalaikumsalam. Afwan Pak Apri, sudah jelas atau belum? Masih, Ustaz. Ini nggak ada mesin mute. Belum mulai berarti. Di sini jelas atau tidak suara Ana? Bismillah. Agak Sudah. lumayan, Ustaz. Lumayan. Sudah jelas, Ustaz. sudah. Udah jelas. Lumayan jelas ini. Sudah jelas. Berarti karena di ruangan nih. 13.420. Sebentar ya. Saya kok gini. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Afwan jemaah ya, tadi ada ujian sedikit, namanya ujian. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sesuatu yang paling membahagiakan hati kita ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesempatan
untuk kita mengkaji sebahagian dari hadis-hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji sebahagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, manusia terbaik yang harus menjadi contoh dalam setiap lini kehidupan kita. Dan di antara akhlak Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang selalu dikenal oleh umat Islam dari masa ke masa, tidak ada yang memungkiri mereka, yaitu tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai yang namanya kasih sayang, mencintai yang namanya kasih sayang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ustaz, Ta'ala. afwan Ustaz, masih kurang jelas suaranya Ustaz. Oh, kurang jelas, sebentar. Ini bisa, tapi emang ngelek-ngelek itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jelas? Insya Allah jelas, Ustaz. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Baik ya. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang ini kita akan belajar apa yang berkaitan dengan akhlak Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kalau kita berbicara masalah kasih sayang, kita harus menimbangnya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalimat kasih sayang ini, kalau dipahami setiap orang dengan cara yang berbeda, maka seorang akan jatuh kepada banyak kesalahan, akan jatuh kepada hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surah Al-Anbiya ayat yang 107, Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Islam adalah agama kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutusmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan agar engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ingat ini. Satu ayat ini sudah cukup menjadi dalil bahwasanya tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan keutamaan kepada orang-orang yang mendidik, yang menasehati, dan mencintai saudara dengan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang penyayang akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Irhamu man fil ardi. Cintailah, sayangilah siapa yang ada di muka bumi ini, yarhamukum man fis sama, dan pasti Allah Subhanahu wa taala yang di langit akan mencintai kalian. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah pendidikan, mendidik anak-anak atau mendidik orang-orang yang sedang kita ajarkan ilmu kepada mereka, satu hal yang tidak boleh luput dari seorang pendidik adalah kelemah lembutan. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Inna rifqa
la yakunu fi syai'in illa zanah. Sesungguhnya kelemah lembutan itu kalau ada pada sesuatu akan menghiasi sesuatu itu. Kita kalau ngomong lemah lembut sama orang, kita kalau mendidik anak kita dengan cara yang lemah lembut, itu akan menghiasi kalimat-kalimat itu. Wala yunza'u min syai'in illa syadah. Dan kalau kelemah lembutan dicabut dalam sebuah kalimat, ada orang ngomong kasar, ada orang mungkin menyuruh anaknya belajar dengan cara yang kasar, atau mungkin seorang guru yang tidak mengatur kalimatnya, yang tidak berlemah lembut kepada murid-muridnya, tidak bermanfaat dalam pendidikannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di poin pertama kita akan lihat bagaimana sosok Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah kepada anak-anak kecil. Di sini, alhamdulillah, ada guru-guru yang juga insya Allah cukup mendengarkan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari praktek kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lihat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan seorang yang dikenal sebagai pemimpin saja. Rasul dia seorang nabi, dia seorang pemimpin perang. Jelas, ini sesuatu yang sudah jelas di mata para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga seorang sosok yang sangat lemah lembut dan sangat penyayang kepada anak-anak kaum muslimin. Kita ambil beberapa kisah. Apa kata Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu wa ardah? Ini kata Usamah, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memangkuku dalam hadis Imam Bukhari. Ingat, kata Usamah, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memangkuku. Dan Hasan bin Ali juga dipangku oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya mendoakan mereka berdua dengan mengatakan, Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai mereka berdua, maka cintailah kedua orang ini, kedua anak-anak ini. Coba kita lihat, pernahkah kita memangku anak didik kita? Atau kita mungkin mendekati mereka dengan cara yang paling terbaik? Karena kalau kita sebagai seorang pendidik, baik itu sebagai seorang ayah ibu yang mendidik anak-anak, atau mungkin yang lebih spesifik bagi seorang guru, ketika mereka mendidik anak didiknya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, anak-anak yang belum baligh itu sangat mencontoh bagaimana perilaku orang yang mengajarkan dia ilmu. Anak-anak itu kalau sama gurunya, dia benar-benar akan bisa mencontoh gurunya. Sampai kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya kelemah lembutan itu akan bisa diwarisi kepada orang yang kalian ajar. Maka dari kisah Usamah bin Zaid, maka jelas bagi kita, Rasul pernah memangku anak-anak kecil. Maka jangan pernah kita menganggap itu bukan sesuatu yang berwibawa, itu bukan sesuatu yang membuat anak-anak segan kepada kita. Justru tidak. Justru semakin seorang itu berusaha mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak-anak, disitulah cara yang paling. Ini satu contoh yang paling. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa riwayat dari Imam Ibnu Majah radhiyallahu rahimahullahu taala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Husain adalah bagian dari diri dan aku bagian dari dirinya, dalam hadis yang sahih. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai Husain dan orang-orang yang senantiasa merahmatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk cucunya sendiri. Dan Nabi mengajak para sahabat agar mencintai anak kecil ini. Kalau tidak, disebutkan bahwa Ummu Sulaim dan Abu Talhah ini mereka punya seorang putra yang bernama Abu Umair. Seorang putra bernama Abu Umair. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat suka berjumpa dengan Abu Umair ini.
Dan Abu Umair disebutkan dalam beberapa riwayat, ya, dia ini senang bermain dengan burung pipit. Dia punya burung pipit, dia suka bermain dengan burung pipit itu. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Abu Umair, ya, melihat dia sedang bermain dengan burung pipitnya, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Aba Umair, ma fa'alahun nugair. Wahai Abu Umair, ya, bagaimana kabarnya burung pipit kamu? Nah, subhanallah ya. Kata Nabi, bagaimana kabarnya burung pipit kamu? Peliharaan engkau, wahai Abu Umair. Jadi Nabi itu juga berinteraksi kepada anak-anak kecil, bukan sekedar mengajarkan kebaikan, atau mungkin sekedar mengajarkan Al-Quran, selesai ngajar Al-Quran, selesai ngajar agama, bubar, enggak. Tapi ada interaksi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anak di masa itu. Dan terbukti Bapak Ibu sekalian, pendidikan yang seperti ini justru membuat para sahabat yang masih kecil pada waktu itu, kecintaan mereka semakin dalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kaum muslimin dan muslimat, ya, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah riwayat yang lain, ya, di sebuah perjalanan, ya, waktu Abu Bakar kembali dari masjid setelah selesai sholat asar. Abu Bakar selesai sholat asar berjemaah di masjid. Kemudian di tengah perjalanan, Abu Bakar melihat Hasan bin Ali bermain bersama kawan-kawannya. Abu Bakar kemudian menggendong Hasan di atas pundaknya sambil bercanda. Ya. Demi bapakku, kata Abu Bakar, kamu mirip sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Ali pun tertawa mendengarkan ucapannya ayahanda Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini kata para ulama hadis, ada interaksi. Terkadang Abu Bakar, terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berkumpul bersama anak-anak kecil di masa mereka masih hidup. Sesekali mereka berjumpa, sesekali mereka bermain, bergurau dengan anak-anak kecil. Juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan kajian, ya, di tengah para sahabat. Tiba-tiba ada sebagian dari anak-anak kecil, di antaranya Husain, Hasan, dan seterusnya, mereka bermain di bawah mejanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi tidak marah kepada mereka, Nabi tidak mencela mereka, dibiarkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa melihat bagaimana gambarannya pendidikan dan kasih sayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anak kecil. Nah, sekarang kita akan lihat, ya, sebagian dari penjelasan para ulama ketika mereka sudah mulai membahas tentang apa saja hal-hal yang harus diperhatikan ketika seorang itu mengajarkan anak didiknya dengan ilmu. Yang pertama sekali kata para ulama, jangan membiarkan pendidikan yang memunculkan rasa takut kepada anak-anak. Terkadang ada orang tua nih kadang-kadang nakut-nakutin anaknya. Sampai anaknya takut ke kamar mandi, takut sama hantu. Bahkan ada sebagian anak itu karena ditakut-takuti sama orang tuanya, takut sama bayangan sendiri. Iya, ada itu. Nah, maka yang pertama seorang ayah, seorang ibu, seorang guru menanamkan sifat syaja'ah kepada anak. Keberanian. Al-Imam Ibnu Qayyim, Bapak Ibu, dalam kitab Zadul Ma'ad, ketika beliau menjelaskan di antara sifat-sifat yang terpuji yang harus ditanamkan kepada anak-anak, sifat syaja'ah, berani, keberanian. Dan seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti orang lain. Innal muslim la yuwarra akhal muslim. Sesungguhnya seorang muslim tidak boleh menakuti muslim yang lain. Maka jangan suka menakut-nakutkan anak-anak kita. Baik menakut-nakutkan dengan sifatnya misalnya seperti jin, hantu, setan, dan seterusnya. Tetapi justru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada setiap orang beriman agar mereka itu menanamkan sifat keberanian dalam diri mereka. Ini yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua,
Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga menyebutkan pendidikan kasih sayang itu ada tahapan-tahapannya. Ada bahasa-bahasa kasih sayang. Dan bahasa pertama yang harus kita tanamkan kepada anak kita yaitu adalah bahasa Al-Quran. Bahasa-bahasa kebaikan dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ya, ketika seorang itu melihat anaknya melakukan kebaikan, ketika seorang itu melihat anaknya sholat dengan baik, kemudian prestasi sekolahnya bagus, atau mungkin seorang guru nih, dia lihat nih ada anak rajin, Masya Allah. Mungkin dia tugasnya selesai, hafalannya bagus, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sama kita untuk memberikan apresiasi kepada mereka. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Idza shana'a ahadukum ma'rufan. Kalau ada salah seorang di antara kalian yang melakukan kebaikan, salah satu kebaikan seorang murid kepada gurunya, ketika murid itu bisa sampai pada misalnya guru nyuruh anaknya menghafalkan 1 juz atau mungkin sekian surat dari Al-Quran, ternyata anaknya berhasil, maka seorang guru berusaha membahagiakan anak ini. Dia mengucapkan jazakallah khair, semoga Allah merahmati kamu, barakallahu fik, itu diucapkan, bukan dibiarkan begitu saja. Bahkan di antara sebagian contoh-contoh dari para ulama Al-Quran di masa sekarang, kalau mereka mendapatkan ada anak didik mereka yang sampai pada target hafalan tertentu, mereka mencium kening-kening mereka. Mereka sangat bahagia. Makanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada gunanya kalau kita mengajarkan atau mendidik anak kita dengan cara yang terlalu keras. Itu para ulama sebutkan dalam kitab-kitab tarbiyah. Ya. Fi Durus Tarbiyatus Sahabah disebutkan juga, kekerasan itu akan menimbulkan kebencian di hati seorang anak. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangankan kepada anak kecil, kepada orang yang belum mengetahui saja, padahal dia sudah baligh, Nabi begitu memperhatikan kondisi mereka. Contoh kisah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan, tiba-tiba datang seorang badui, bukan anak kecil, badui. Kemudian badui ini menarik baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai berbekas di leher Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata badui ini minta uang sama Nabi. Bayangkan Bapak Ibu ya, kalau bukan karena akhlak yang mulia, kalau bukan karena Nabi orang yang mampu bersabar, Nabi nggak bakal bisa mendiamkan hal tersebut. Kata Nabi, ma sya'nukum? Ada apa dengan engkau wahai manusia? Maka jawaban badui ini, ya Rasulullah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat akhlak Rasulullah. Nabi mengatakan kepada Anas bin Malik, berikan sebagian harta kepada badui ini. Nah, ini pendidikan namanya. Akhirnya badui ini pulang, kemudian dia mengatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, berimanlah kepada Muhammad, karena agama Muhammad itu tidak pernah membuat kalian miskin. Nah, ini yang menjadi contoh yang harus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Sifat sabar, sifat rendah hati, sifat tidak terburu-buru dalam mendidik anak-anak kita. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan ada 5 karakter. Ada 5 karakter yang menjadi ciri-ciri pendidik yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 5 karakter. Yang pertama, karakter yang pertama, seorang pendidik, dia mendidik anak-anak muridnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia ingat adalah pahala. Yang dia harapkan dari hasil pendidikan agamanya, kebahagiaan di akhirat. Kalau seorang guru sudah sampai pada titik itu, dia akan mampu bersabar dengan segala cobaan yang ada.
Pasti kita kalau didik orang, macam-macam masalahnya Bapak Ibu. Terkadang anaknya baik, tapi orang tuanya mungkin banyak protes sama kita, atau mungkin lingkungan yang kurang bagus. Tapi kalau niat seorang karena Allah, disitulah letak kesabaran seorang mukmin. Dan jangan pernah antum merasa lemah ketika tidak ada orang yang mengapresiasi cara kita mengajarkan manusia agama. Kita berharap hanya kepada Allah. Lihat perkataan para nabi dan para rasul. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Semua para nabi dan para rasul, semua mereka berdakwah di jalan Allah. Dakwah itu kan pendidikan sebenarnya. Apa kata mereka? Aku tidak pernah minta imbalan kepada kaumku. Aku hanya meminta imbalan kepada Rabbul Alamin. Kalau gurunya sudah ikhlas mengajarkan agama, gurunya sudah ikhlas mendidik anak-anaknya, insya Allah akan terlahir anak-anak yang hebat. Efek dari keikhlasan seorang guru. Dan kita terkadang harus introspeksi diri kita. Kalau ada anak kita yang tidak mau berubah, atau tidak sampai pada target yang kita harapkan, mungkin ada yang salah dari kita. Sifat seorang mukmin selalu menyalahkan dirinya sendiri. Itu sifat seorang mukmin. Apapun bencana di dunia ini, musibah, masalah, sebelum kita menilai seseorang, nilai diri kita dulu. Ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian. Musibah itu macam-macam. Jangan hanya bayangkan rumah kebakaran, orang tua meninggal. Itu memang iya musibah. Tapi ada musibah yang terkadang tidak dianggap musibah. Contoh, kita mengajarkan anak Al-Quran, ternyata anak ini nggak paham-paham, nggak sampai-sampai target. Nah, kita sebagai guru, introspeksi dulu kita. Apakah saya sudah maksimal dalam mengajar? Apakah saya sudah sampai pada titik keikhlasan dalam mengajar? Walaupun ikhlas ini berat. Ketika seorang mengatakan diri dia ikhlas, justru dia orang yang tidak memperhatikan keikhlasan. Orang yang tidak tahu dengan nilai ikhlas, dia akan gampang mengatakan saya sudah ikhlas. Tapi orang yang mengerti dengan nilai keikhlasan, dia akan mengatakan rasanya tidak ada amalku yang ikhlas karena Allah. Itu tanda keikhlasan biasanya. Maka lihatlah para ulama dulu Bapak Ibu sekalian. Seperti Imam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena keikhlasannya, kesabarannya, lahirlah banyak ulama-ulama besar. Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Itu seorang ulama. Sampai kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, cukuplah Ibn Qayyim itu menjadi contoh, menjadi bukti atas dalamnya ilmu Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Guru yang bagus akan melahirkan murid yang bagus. Itu sudah pasti. Baik, itu karakter yang pertama, keikhlasan karena Allah. Kemudian yang kedua, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Karakter seorang guru yang mendidik dengan kasih sayang. Dia adalah orang yang mengajar prioritas ilmu kepada anak-anaknya. Ada prioritas yang dia ajarkan. Jadi kalau kita ingin mendidik anak-anak kita dengan cara yang baik, kita harus punya ilmu. Bukan hanya ilmu retorika, tapi ilmu apa yang mau kita sampaikan kepada anak kita. Dan kalau kita berbicara masalah ilmu, tidak ada ilmu yang lebih mampu merubah hati manusia. Membuat manusia menjadi baik, menjadi saleh, kenal dengan agama, kecuali ilmu agama Islam. Jangan remehkan ilmu agama ini. Ada orang di masa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kok bisa ada orang yang sudah 100 kali membunuh orang ingin bertaubat kepada Allah? Itu karena ilmu agama. Karena dia kenal dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Ajarkan adab-adab kepada mereka. Dan tentu kalau kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak, kita harus mempraktekkan ilmu itu.
Kita sebagai guru, sebagai orang tua, yang pertama mengamalkan ilmu itu. Contoh, ada di dalam. ada orang tua terkadang ingin punya anak yang hafal Al-Quran, ingin punya anak yang rajin sholat, tetapi dia tidak mencontohkan kepada anak-anaknya. Azan berkumandang, orang tua masih sibuk dengan HP, masih sibuk dengan tontonannya misalnya. Anak akan mencontoh perilaku orang tuanya. Itu sudah pasti. Guru sudah di sekolah letih-letih mengajarkan pendidikan anak yang baik, tapi justru orang tua yang merusak anak-anak mereka sendiri. Demi Allah, Bapak Ibu sekalian, semua orang yang punya anak, yang dianugerahkan anak oleh Allah, mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diminta pertanggungjawabannya. Orang tua, para guru, ya, dan orang-orang yang mungkin menyampaikan ilmu kepada mereka, diminta tanggung jawab di hari kiamat. Hati-hati. Maka jangan menganggap ini hal yang sepele. Ini hal yang berkaitan dengan Allah dan diri kita. Tentang kebahagiaan di akhirat dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, Allah fahamkan dia dengan urusan agamanya. Kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, Allah sebutkan dua hal di sini. Pertama kebaikan, kemudian yang kedua adalah pemahaman agama. Artinya apa? Kalau kita ingin punya anak yang saleh, pahamkan dia dengan agama Allah. Udah cukup. Nggak perlu dengan hal-hal yang selain itu. Tanamkan dia dengan iman, tanamkan dia dengan cinta kepada Rasul, ajarkan kepada dia ayat-ayat Allah. Ini karakter pendidikan yang mencintai kasih sayang. Yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pendidikan atau karakter seorang pendidik yang baik, dia tidak pernah lupa berdoa kepada Allah. Jangan nih diremehkan malah doa. Apa kata murid Imam Syafi'i rahimahullah? Semenjak Imam Syafi'i rahimahullah mengajarkan ilmu kepada, bahkan Imam Syafi'i mengatakan yang hal yang sama kepada gurunya. Mereka saling mendoakan. Maka di antara kebaikan seorang guru kepada adik-adiknya, seorang ibu kepada anaknya, dia tidak berhenti memohon kepada Allah agar anaknya diberikan hidayah. Jadi bukan sekedar teori praktek saja. Ustaz, saya sudah suruh anak saya sholat, suruh dia baca Al-Quran, suruh dia jangan ngomong kotor, tapi tetap aja Ustaz, ini gimana nih? Nah ingat, ada satu hal yang mungkin belum kita lakukan. Benar-benar minta sama Allah. Orang tua yang benar-benar mengharapkan anaknya mendapatkan hidayah, dia pasti bangun malam setiap malam. Kalau dia menganggap punya anak yang soleh itu adalah sesuatu yang paling dia harapkan, dia pasti perjuangkan. Bangun malam, kemudian dia bermunajat sama Allah. Ya Allah, berikan saya anak yang solehah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi kalau doa cuma seminggu sekali, apalagi cuma sebulan sekali, berarti dia tidak benar-benar jujur ingin punya anak yang soleh dan solehah. Nah, ini perhatikan. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Wahai para orang tua, wahai para guru, doa kita itu tidak akan naik ke atas langit, nggak akan Allah ijabah. Wa mat'amuhu haram. Kalau kita makan dari sesuatu yang haram. Tanda kasih sayang dalam mendidik anak, seorang ayah memperhatikan dari mana rezeki yang dia dapatkan. Ini diingat ini. Kadang-kadang ayah, ibu sudah mendidik dengan Al-Quran, guru sudah mendidik dengan Al-Quran. Oh ternyata anaknya nggak bagus-bagus amalannya, nggak bagus-bagus Al-Qurannya, nggak bagus-bagus akhlaknya. Mungkin ada yang salah dengan harta kita. Antum ingat dengan kisah seorang yang bersafar. Yang Nabi ceritakan,
Asa-asa aghbar yamuddu yadahi 'ala sama. Ada seorang yang bajunya berantakan, rambutnya kusut, dan dia berdoa kepada Allah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, mestinya doanya Allah kabulkan. Namun disayangkan, mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dzalik. Tetapi baju yang dia pakai haram. Kemudian makanan yang dia konsumsi dari sumber yang haram. Kendaraan nih, mobil, motor yang dia pakai dari sumber yang haram. Bagaimana Allah mengabulkan doa-doa mereka? Jadi kalau kita bicara masalah pendidikan kasih sayang, ada zahir, ada batin. Zahirnya apa? Berkata-kata lembut, memperhatikan mereka, mencium kening anak-anak kita, mengucapkan jazakallah khair, barakallahu fikum. Ini namanya zahir, usaha dari yang tampak. Tapi batinnya apa? Kita memohon kepada Allah. Bukankah kita ingat dengan sebuah hadis yang membuat para sahabat nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat nanya saking seringnya Nabi mengulang-ulang doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-bolakkan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Seringnya Nabi membaca ini sampai para sahabat itu hafal. Dan mereka nanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa yang membuat engkau mengulang-ulang doa itu ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya hati manusia berada di genggamannya Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan selalu membolak-bolakkan hati manusia. Maka mintalah kepada Allah hati yang lurus dan istiqamah. Ini perhatikan nih Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita ngasih anak kita makanan yang haram, yang ada ribanya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ini sebelum poin yang terakhir, ya. Di antara seorang karakter, seorang ayah dan seorang ibu yang mengajarkan ilmu yang baik kepada anak-anaknya, para guru, karakter ini yang menjadi perhatiannya para ulama kita. Di mana mereka menyuruh kepada para orang tua, para ibu, para guru, agar senantiasa menjadi tauladan dalam menyampaikan ilmu. Dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa mereka begitu cepat beriman sama Nabi? Begitu yakin dengan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada titik mereka itu sami'na wa ata'na. Karena sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, Nabi telah dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala akhlak yang sangat agung sekali. Jadi perhatikan masalah akhlak wahai para guru. Tutur kata, perbuatan kita, ini diperhatikan oleh para ulama. Sampai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkau benar-benar berada di akhlak yang sangat tinggi sekali. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala? Kalau seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghalidul qalb, hatinya keras, lisannya kasar, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhan lan faddu min haulik. Ya Muhammad, kalau engkau itu keras orangnya, kaku orangnya, susah bergaul sama manusia dengan cara yang baik, pasti mereka akan menjauh dari sisimu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai seorang guru, ya, walaupun dia punya ilmu, tapi anak-anak nggak suka sama dia karena tutur katanya, karena sifat kasarnya. Jangan sampai. Orang ketika dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya, dia juga punya semangat bagaimana orang itu bisa mendapatkan ilmu seperti dia. Itu guru yang hebat seperti itu. Dan dia akan melakukan apapun caranya. Yang penting Allah ridhai sampai ilmu ini sampai ke dalam hati anak-anak itu. Demi Allah Bapak Ibu ya. Mungkin di sini juga ada para guru. Dan saya yakin perasaan kita sama.
Tidak ada sesuatu yang paling membahagiakan hati kita ketika anak yang kita didik itu sukses dalam menghafal Al-Quran, dalam menerapkan sunnah-sunnah Nabi. Itu paling membahagiakan hati seorang guru. Oleh karena itu, ya, perhatikan akhlak ketika kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita. Bagaimana cara berpakaian kita dan seterusnya. Itu diperhatikan. Ini kita bicara konteksnya luas, bukan hanya anak-anak kecil misalnya. Baik, kemudian poin yang terakhir, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendoakan keikhlasan, ada usaha, ya, semua ini tidak akan berjalan lancar kalau kita adalah orang yang tidak bersabar. Jadi, pendidikan ini paling tinggi adalah kesabaran. Bukankah Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara masalah kesabaran, Allah mengatakan, "Qul innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan membalas pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Artinya apa? Sabar dalam mendidik anak. Sabar dalam mengajarkan Al-Quran. Sabar dalam mengajarkan ilmu apapun sama anak kita. Sabar. Karena kalau kita tidak ada kesabaran, maka kita akan susah memberikan wasilah hidayah kepada mereka. Hidayah Allah yang berikan, tapi lewat wasilah dari kita. Kita perantara hidayah itu. Maka ingat-ingat keutamaan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah atas izin Allah lewat perantara engkau. Mungkin dengan tulisan, mungkin dengan kalimat nasihat, mungkin dengan praktek ibadah, praktek amal soleh. Orang sadar karena melihat kita, mendengarkan nasihat kita, itu lebih baik daripada kalian mendapatkan dunia dan seisinya. Sebagian menyebutkan onta merah. Itu adalah harga yang paling mahal ketika di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu. Jadi ingat pahalanya. Kalau kita sabar, Allah berikan kita pahala. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita bicara masalah kesabaran, maka tidak ada orang yang lebih sabar daripada Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah. 950 tahun, subhanallah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Aku mendakwahkan kaumku siang dan malam. Tetapi yang beriman berapa orang dari umat Nabi Nuh? Bukan karena Nabi Nuh tidak pandai berdakwah, tidak pandai retorika dalam dakwah, tidak. Allah nggak kasih hidayah sama mereka. Tetapi Nabi Nuh paham. Hidayah milik Allah, tugas dia hanya mengajarkan kepada mereka. Wa arsalnaka illa balaghul mubin. Tidaklah Allah mengutusmu ya Muhammad kecuali hanya menyampaikan kepada mereka. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, karena tugas manusia hanya menyampaikan, maka perindahlah cara kalian menyampaikan kepada orang lain. Itu ingat itu. Karena tugas kita memang hanya menyampaikan, maka perindahlah, perlembutlah, berkasih sayanglah ketika kita menyampaikan ilmu kepada manusia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Belum kita lagi dengan kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita katakan pendidik yang terbaik, yang harus pertama kita ingat adalah para nabi dan para rasul. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang guru. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu membaca buku yang aneh-aneh tentang pendidikan anak. Nggak perlu. Kita sudah punya contoh dari baginda Rasul. Dan sudah banyak buku-buku yang diterjemahkan. Ada salah satu buku yang paling bagus yang bisa antum cari di toko-toko buku. Namanya, judul bukunya, Beginilah Pendidikan ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kitab terjemahan. Wah, itu bagus banget.
Itu bagaimana karakter dalam berbicara, bagaimana berhadapan dengan anak yang usianya sekian, kemudian dengan orang yang sudah dewasa. Itu semua penuh dengan dalil. Praktek dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suri tauladan. Ya. Dan kalau kita bicara masalah guru, tentu guru dikatakan dia berhasil secara ya, tanda kutip ya dari satu sudut ketika dia mampu memberikan manfaat kepada manusia. Dan lihat, orang yang paling banyak mengambil manfaat di dunia ini yaitu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat ya, itu ilmu seperti apa yang bisa membuat Nabi itu menjadi pendidik yang hebat. Anak-anak kecil di usia 13 tahun, Usamah bin Zaid misalnya. Usia 13 tahun, usia 14 tahun. Ketika mereka melihat Abu Jahal menghina Nabi, apa kata mereka? Ya Rasulullah, izinkan kami memenggal leher Abu Jahal. Usia 13 tahun. Bayangin tuh. Anak kita 13 tahun ini sekarang ngapain 13 tahun anak kita sekarang? Anak kita paling main HP, main game, PUBG. Ini anak-anak masa sekarang. Bukan karena mereka tidak mampu, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan sehebat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang kalau kita bicara generasi terbaik, itulah adalah generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, lan yasluha amru hadhil ummah ila bima sallu awwaluha. Kalian tidak akan pernah bisa memperbaiki urusan umat ini, termasuk urusan pendidikannya, urusan tarbiyahnya, sampai kalian kembali kepada contohnya orang-orang sebelum kalian, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan masalah kesabaran dalam mendidik anak-anak. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah mungkin sebagian kecil dari bahasan pendidikan kasih sayang. Intinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah mendidik dengan kasih sayang, itu bukan berarti kita mengiyakan semuanya. Salah. Tidak semua keinginan anak-anak kita turuti. Ini juga keliru. Makanya kasih sayang itu ditimbang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ustadz, pernah nggak Nabi marah atau mungkin tidak setuju dengan sikap seorang anak kecil? Ada, pernah sebuah kisah disebutkan ketika cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abdullah bin Bushr ya, disebutkan dia memberikan kurma kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba cucu Nabi mengambilnya. Hasan mengambil kurma itu. Ketika dilihat sama Nabi, apa kata Nabi? Qih. Muntahkan wahai Hasan, muntahkan. Muntahkan. Karena sesungguhnya kita dan keturunannya, keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi tidak boleh memakan harta zakat. Ternyata itu kurma zakat yang dimakan oleh Hasan. Artinya apa? Kalau anak berbuat salah, tetap kita ingatkan. Tapi mengingatkan dengan cara yang paling terbaik. Dan ingat Bapak Ibu, ya, jangan sampai kita mendidik anak ini lebih keras daripada urusan sholat anak-anak kita. Anak-anak itu, Pak, di usia 7 tahun, kalau mereka belum mau sholat, itu nggak boleh dipukul. Nggak boleh dipukul mereka. Karena perintah Nabi, di usia 7 tahun, suruh mereka sholat. Diajak mereka sholat. Ayahnya subuh ke masjid nih, ayo nak, ikut ayah nggak ke masjid? Zuhur ke masjid, dia ajak anaknya lagi. Kalau anaknya nggak mau, dibiarin. Itu kata para ulama. Tapi sudah ada kalimat-kalimat mengajak, kalimat-kalimat mengarahkan ke masjid. Usia 10 tahun, kalau mereka belum mau ke masjid, maka boleh. Seorang ayah, seorang pendidik, memukul anaknya, itu pun pukulan apa? Darban ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak membekas. Pukulan yang sangat pelan sebenarnya. Nah ini kan urusan sholat loh. Jadi jangan sampai kita itu terlalu keras sama anak kita, padahal bukan urusan sholat. Ini anak-anak nggak bisa mungkin ngerjain PR, dimaki-maki. Salah nih orang tua seperti ini. Ketika orang tua terlalu keras, ketika anaknya nggak bisa mungkin bahasa Indonesia, nggak bisa ilmu IPA, terlalu keras sama anaknya.
Mau jadi apa besok kamu nih nak? PR nggak bisa kamu kerjakan. Ini aja kamu nggak paham nih. Ini salah semuanya. Kita tidak boleh lebih keras kepada anak-anak kita lebih daripada urusan sholat. Sampai kata Imam Abdurrahman Utsaifi rahimahullah, beliau masih hidup sekarang. Saya pernah mendengarkan cuplikan ya, ketika beliau mengisi kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu beliau sampaikan, sesemangat apapun kita ingin membuat anak kita menjadi hafiz Al-Quran, maka jangan sampai semangat kita itu, cara kita mengajarkannya, cara kita kerasnya kepada mereka, melebihi daripada urusan sholat. Ini perlu diingat. Memang pengalaman saya pribadi, kita berjumpa dengan guru-guru yang memang terkadang cukup keras dalam masalah Al-Quran. Tetapi itu kepada anak-anak yang sudah mengerti. Kepada orang-orang yang sudah faham kenapa saya harus menghafal. Kenapa saya tidak boleh melupakan murojaah. Mereka sudah faham, Syekh marah kepada mereka. Tapi kepada anak-anak yang masih kecil, yang mereka belum tahu kenapa saya ngafal Ustaz. Yang mereka mungkin menghafal karena disuruh sama gurunya. Ini perlu tahapan-tahapan kata si Abdurrahman Al-Utsaifi. Kenapa? Jangan sampai anak itu benci dengan Al-Quran. Karena cara kita mengajar salah. Dan insya Allah Bapak Ibu, orang kalau sudah balik nih, kemudian dia belajar Al-Quran dengan orang yang benar, sudah balik dia. Mungkin usia 10 tahun, 15 tahun mungkin ke atas. Setahun, 2 tahun dia bisa sampai pada bacaan yang bagus. Tetapi kalau dari kecil dia sudah didesak untuk dipaksa menghafal, apalagi mungkin sampai dia ketakutan menghafal, jangan sampai nanti ke depannya lebih benci dia kepada Al-Quran. Itu yang si Abdurrahman Al-Utsaifi takutkan menimpa umat ini. Semangat seorang guru yang terlalu berlebihan, sehingga menjauhkan manusia dari Al-Quran. Nah, satu contoh ya, ini menarik Pak. Saya ketika mendengarkan Syekh bin Baz rahimahullah membahas satu hadis Nabi ketika Mu'adz menjadi imam. Jadi terkadang kebaikan ini kalau tidak bisa kita membuatnya dengan baik strateginya, justru kita yang salah. Contoh, hadis Mu'adz bin Jabal kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika Mu'adz menjadi imam sholat, Mu'adz ini baca panjang suratnya. Dibaca dalam jumlah yang sangat panjang. Sampai akhirnya ada satu orang keluar. Saking kesalnya dia keluar. Dan dia menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Mu'adz memperpanjang sholatnya sehingga sebagian kami merasa berat ya Rasulullah. Lihat nih, ada orang yang keluar dari sholat dengan alasan bacaannya terlalu panjang Mu'adz bin Jabal. Ketika Nabi mendengarkan berita itu, yang Nabi salahkan siapa? Apakah Mu'adz ataukah orang ini yang tidak mau bersabar? Yang Nabi salahkan adalah Mu'adz bin Jabal. Afattan anta ya Mu'adz, kata Nabi. Wahai Mu'adz, apakah kau ini membuat keributan di masjid ini? Menyebar fitnah di masjid ini? Padahal Mu'adz nilainya adalah kebaikan. Niatnya adalah kebaikan. Kata Syekh bin Baz, tetapi Nabi sama sekali tidak menegur sahabat yang mengadu ini. Nabi tidak mengatakan, kenapa kamu nggak sabar? Ini firman Allah. Nikmati bacaan Mu'adz. Tidak. Nah, di sini kata Syekh bin Baz kesimpulannya, terkadang setiap niat baik kita, itu harus ditopang dengan hal-hal yang sesuai dengan syariat. Maka semenjak itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah lagi memperpanjang sholatnya di sholat-sholat wajibnya. Nah, ini satu hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwasanya pendidikan dalam Islam adalah pendidikan kasih sayang yang sifatnya pertengahan. Tidak bermudah-mudahan dan tidak pula terlalu keras kepada orang-orang yang sedang kita didik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk diri kita semuanya. Dan terima kasih wahai para guru, bagi para tenaga pendidik. Semoga antum semua diberikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
Karena sampai detik ini setiap orang beriman meyakini tidak ada profesi yang lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Apalagi ilmu agama dan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita berikan beberapa waktu bagi ada yang bertanya. Silahkan falyatafaddal masykurah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah sama-sama kita simak pemaparan materi dari Ustadz Yofin. Untuk Bapak Ibu, Abah dan Uma, atau misalnya ada anak didik Abah yang hadir di sini, jika ada pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan, dipersilakan untuk bertanya. Boleh menyalakan mic atau boleh juga ketik di chat. Oke, silakan Bapak dan Ibu. Tafadhol Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh saya mohon izin bertanya, Pak Ustadz? Ya, silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Lia, izin ikut bergabung Pak. Saya dari BPSDM PUPR yang juga pernah dengan Ustadz Yofin. Pak Ustadz, saya tertarik dengan bahasan Pak Ustadz tadi bahwa terkait dengan mendidik anak, itu adalah orang tua mempunyai kewajiban dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah gitu, terkait dengan pendidikan anak tersebut. Nah, sebagai orang tua kan pasti sudah berusaha bagaimana mendidik anak supaya menjadi anak yang solehah, gitu ya Pak. Yeah. Apakah ada batasan usia gitu seorang orang tua mendidik anaknya supaya artinya kan hidayah itu datang dari Allah ya. Kalau seandainya anak tersebut ya masih belum diberikan hidayah gitu oleh Allah, walaupun melalui orang tuanya, dan kita sudah optimal untuk mendidik anak tersebut, contohnya aja misalnya sholat ke masjid, misalnya seperti itu. Contoh hal kecil ya Ustadz ya. Tetapi ternyata masih belum bisa dilakukan oleh anak tersebut gitu. Memang itu akan membuat orang tua menjadi sedih sebetulnya Pak Ustadz. Harus mendoakan setiap hari, mendoakan gitu. Lalu Pak Ayah, apa yang harus dilakukan, apalagi kata Pak Ustadz akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhir kelak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khair. Ya, baik. Bagaimana dengan kondisi anak kita sudah dakwahkan, sudah kita ingatkan, bahkan mungkin kita sudah berdoa kepada Allah semaksimal mungkin, namun ternyata anak belum mendapatkan hidayah, mungkin masih malas sholat dan seterusnya. Pertama, kapan batasan seorang ayah ibu bertanggung jawab kepada anak-anaknya? Jadi ada dua hal yang harus kita pahami. Bedakan antara tanggung jawab dengan nasihat. Kalau nasihat itu kata para ulama, sampai kita meninggal dunia, kita wajib menasihati orang kalau kita melihat sebuah kesalahan. Walaupun anak kita sudah menikah, dia salah, kita nasihati. Karena nasihat ini akan berlaku terus selama kita masih hidup di dunia. Nah, tapi kalau berbicara masalah tanggung jawab yang lebih berat ya, kalau anak perempuan sampai mereka menikah. Kalau kita punya anak perempuan dan dia sudah menikah, nah itu sudah lepas tanggung jawab kita. Tetap kita menasihati, iya. Tetapi tanggung jawab kita sebagai seorang ayah sudah mulai berkurang. Bahkan mungkin tergantikan dengan suami anak kita yang baru. Beban kita sudah mulai berkurang. Kalau dia anak laki-laki, sampai dia baligh. Sampai dia baligh. Maka kata Nabi, kalau kalian punya anak perempuan, kalian mendidiknya dengan yang baik sampai mereka itu mengerti dengan agama Allah, menjadi wanita yang salehah, itu akan menjadi kunci surga bagi ayah dan ibunya. Maksudnya apa? Sampai dia menikah baik-baik. Nah sekarang begini, apakah orang tua masih bertanggung jawab di hari kiamat ketika anaknya tidak berubah? Maka jawabannya tidak. Contoh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini, waduh, kalau kita bicara orang yang paling terbaik dalam berdakwah, tentu diantaranya beliau, Nabi Nuh. Ratusan tahun berdakwah. Tetapi hidayah milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan hidayah, kata Allah.
kepada orang yang kalian cintai. Nabi Nuh sangat cinta sama anak-anaknya, sangat cinta kepada istrinya. Tetapi justru anak dan istrinya tidak beriman sama dia. Bukan sekedar tidak sholat, Bu. Tidak beriman. Nggak masuk Islam. Disebutkan dalam sebuah kisah, ya. Dalam kitab Bidayah wan Nihayah juga disebutkan, ya. Nabi Nuh, ketika Allah hendak menurunkan azab kepada orang yang tidak beriman di masanya, Nabi Nuh sempat doa sama Allah. Nabi Nuh berdoa supaya anaknya ini tolong diberikan hidayah. Nah, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, "Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih." Ketika Nabi Nuh berusaha untuk selamatkan anakku ya Allah, walau dia tidak beriman. Langsung turun ayat Allah menegur Nabi Nuh. Innahu laisa min ahlik, ya Nabi Nuh, anakmu yang tidak beriman kepadamu bukan keluargamu. Bukan tanggung jawab kamu lagi. La tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Dan jangan pernah engkau minta sesuatu kepadaku yang kamu tidak punya ilmu tentang. Dan keluargamu yang tidak beriman kepadaku, itu bukan bagian dari keluargamu. Artinya kata para ulama, kalau kita sudah mendakwahkan maksimal, ternyata anak kita belum berubah, kita tidak akan meminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama kita sudah benar-benar maksimal memberikan nasihat kepada dia, mendidik dia, dan seterusnya. Nah, jadi artinya adalah kalau kita masih hidup sekarang, teruslah mendoakan anak kita hidayah. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pernah kita putus asa. Kita nggak tahu hidayah. Kita ingat dengan kisah seorang anak muda Yahudi. Ketika dia sakit, Nabi berkunjung ke rumahnya. Ini anak muda udah mau sakarat nih, udah mau meninggal dunia nih. Anak muda seorang Yahudi. Kata Nabi, "Qul la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Nabi ingin memberikan kepada dia kalimat keimanan. Kemudian anak ini lihat kepada ayahnya. Kata ayahnya, "Ati Abul Qasim." Taati perintah Abul Qasim, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat juga. Setelah itu Nabi keluar dari kamarnya, dan seketika itu anak itu langsung meninggal dunia. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah merahmatinya. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari kekalnya api neraka jahanam. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat anak kita misalnya belum mendapatkan hidayah, sabar. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah, karena kita tidak pernah tahu hidayah itu kapan datangnya kepada anak-anak kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau masih ada. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Oke, Ustaz, di chat ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana cara mengingatkan seorang anak yang telah melakukan kesalahan di luar batasnya agar anak tersebut memahaminya tanpa kita sebagai orang tua menyakiti hatinya, tetapi dia yang mudah mengerti. Terima kasih. Oke, Nah, ini anak agak susah menjawabnya karena tidak tahu kasusnya apa. Jadi kalau pendidikan, anak kita harus tahu kasusnya apa. Kasusnya apa, dalam masalah apa anak ini gitu kan. Sehingga kalau kita tahu kasusnya, kita bisa ngasih solusi yang mudah. Tapi kalau kita tidak tahu kasusnya apa, tidak dijelaskan di pertanyaan, kita akan susah untuk menjawab. Ya paling tidak mungkin secara global yang bisa kita lakukan. Ya. Pertama, perhatikan lingkungan anak-anak kita. Cari penyebab kenapa anak ini bisa berbuat kesalahan. Kalau penyebabnya adalah HP, maka kita berikan pengertian tentang HP sama mereka, bagaimana cara memakainya yang benar, atau mungkin kita kasih hukuman nggak apa-apa. Mungkin dia boleh dipegang HP dalam waktu-waktu tertentu saja. Itu juga dibolehkan oleh para ulama. Karena keselamatan anak kita lebih utama daripada sekedar membuat mereka senang. Ya. Nah, kemudian juga perhatikan lingkungan anak-anak kita. Kalau dia rusak karena lingkungannya, maka batasi pergaulannya. Harus dibatasi. Karena Nabi menyuruh kita membatasi pergaulan kita. Jadi nggak ada istilahnya baik sama semua orang. Itu tuh kalimat-kalimat yang terkadang kurang pas ya.
Karena Nabi menyuruh kita itu memang berbuat baik kepada siapapun. Tetapi untuk masalah sahabat, Nabi suruh kita pilih-pilih. Almar'u ala dini khalilih, falyanzur ila man yukhalid. Agama kalian tergantung dengan agama sahabat kalian. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat. Maka lihat kepada siapa anak kita bergaul. Mungkin itu sebagai globalnya jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustadz. Syukran jawabannya. Kemudian ada yang bertanya di luar tema Ustadz. Nggak apa Ustadz ya? Ya, tafadhol. Oke, maaf Ustadz, Anda bertanya di luar tema, bagaimana sikap kita terhadap tetangga yang seringkali mukul dan berbicara tidak baik kepada anaknya, termasuk ketika anak tersebut ke masjid dilarang oleh orang tuanya tersebut. Dan seringkali anak dengar sang ibu bersumpah serapah tidak baik kepada anaknya itu. Nauzubillah min dzalik. Sikap orang tuanya ini sangat amat mengganggu kami para tetangganya karena sikap buruknya kepada anaknya. Apakah yang harus Anda lakukan Ustadz? Jazakumullahu khairan katsiran. Jazakumullahu khairan Ustadz. Kita tafadhol Ustadz. Ya, baik, Anda baca dulu ya. Tadi agak terputus. Baik, ya, baik. Ya, ini berkaitan dengan masalah muamalah kepada tetangga. Ya, di antara kebaikan kita, kalau kita tahu memang tetangga kita seperti itu, ya, mungkin dia melampaui batas kepada anak-anaknya, bahkan mungkin melarang anaknya ke masjid, maki-maki anaknya, itu sudah jadi kewajiban kita. Kalau kita tahu dengan itu kejadiannya, apalagi sampai mengganggu kita tegakkan hujah kepada mereka, dakwakan, sampaikan. Datangi baik-baik, kemudian tanyakan kenapa, apa yang bisa kita bantu untuk memperbaiki anaknya. Jadi begitu sikap kita. Bukan kita malah marah sama dia, tidak. Tapi kita malah bantu dia. Ada apa, Bu? Kenapa Ibu tidak bisa? Kenapa Ibu marah-marah sama anak Ibu? Mungkin saya bisa kasih solusi. Nah, itu kita datangi kepada mereka. Dan itulah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman, tidak sempurna iman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya tentang kebaikan seperti dia ingin kebaikan untuk dirinya sendiri. Jadi datangi dia baik-baik, tanyakan, bawa makanannya dengan cara yang baik. Kalau kita sudah ingatkan sekali, sudah gugur kewajiban kita. Nasihat kita yang kedua, ketiga itu hukumnya sunnah. Aku tadi disampaikan kepada dia. Sekali lagi anak katakan, ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkadang kita juga diuji dengan tetangga yang seperti itu. Makanya dahulu para ulama, ya, di zaman para tabi'in dulu, kalau mereka mau pindah rumah, yang pertama mereka lihat bukan bagaimana bentuk rumah. Yang mereka tanyakan siapa tetangga saya. Nah, subhanallah, itu perhatikan ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu Ustaz. Kemudian ada lagi yang bertanya, Ustaz, apakah boleh kita memberikan hadiah kepada anak ketika ia mungkin berhasil menghafal surat tertentu? Apakah ini cara yang mendidik yang baik, Ustaz? Syukur Ustaz. Paling baik. Memberikan hadiah itu paling baik dalam masalah prestasi hafalan anak. Jangan antum ragu, ya. Jangan, nggak ada kaitan sama sekali dengan keikhlasan anak kita. Anak-anak kecil itu sangat senang diberikan hadiah. Nanti pembahasan masalah keikhlasan ketika menghafal, ketika mereka sudah balik, itu kita tanamkan kepada mereka. Dan memberikan hadiah dalam Islam dibolehkan. Tahabu kata Nabi. Saling berikan hadiah sesama kalian, akan saling mencintai di antara kalian. Ini nggak apa-apa, anak kita nih hafal nih. Adik kalau hafal 1 juz, kelamaan 1 juz, jangan 1 juz. Jadi kasih hadiah sama anak tuh jangan terlalu lama. Ya, ada orang tua besok kalau abang hafal 1 juz, ya, saya manggil anaknya dengan abang atau manggil dengan kalau hafal 1 juz, nanti Umi belikan atau Abi belikan ini misalnya, atau kasih tambahan uang jajan. Tapi kalau 1 juz, ini kelamaan 1 juz.
Kalau kita niat ngasih hadiah untuk anak kita, benar-benar tujuannya adalah supaya dia semangat menghafal. Jangan setiap 1 juz, setiap setengah halaman. Nah, begitu. Kalau anak Umi bisa hafal setengah halaman nih, kasih hadiah. Setiap hafal setengah halaman, kasih hadiah. Dan itu yang diterapkan di Masjid Nabawi setahu saya sampai sekarang. Jadi kalau ada anak-anak kecil tuh, selesai mereka ngafal, dikasih duit loh. Dikasih duit. Sebagian inisiatif para syekh itu, selesai anak ini setor mungkin berapa surat, dikasih duit. Kita nggak membahas masalah keikhlasan di sana, karena keikhlasan ada pada sudut yang lain nanti dalam pendidikan anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menumbuhkan semangat anak yang telah hilang terhadap pendidikan di pesantren? Karena pernah ada mantan ustadz anak saya di sekolah yang lama bercerita tentang kekerasan fisik selama ia belajar di pesantren jika tidak menjalankan perintah di pesantren atau salah, sehingga membuat anak saya menjadi trauma dengan pesantren. Nah, pertama, ya, cari pesantren yang bagus. Kita nggak mengatakan semua pesantren bagus, tidak. Sama, sekolah umum juga banyak yang berantakan, bahkan lebih parah sebenarnya. Jadi jangan sampai karena pesantren kesannya jelek terus, enggak. Sekolah umum banyak yang hancur-hancuran, lebih parah lagi. Nah, jadi pertama, cari pesantren yang memang bagus. Yang kita tahu manhajnya sunnah, guru-gurunya terdidik, ya, anak-anak yang masuk jelas dari mana mereka. Ini perlu dicari tahu pesantren yang bagus. Karena setiap saya mendapatkan pertanyaan tentang hal yang seperti ini, saya selalu tanyakan, pesantren mana? Dan rata-rata yang disebutkan adalah pesantren-pesantren yang tidak menerapkan sunnah Nabi. Cuman sekedar formalitas ilmu agamanya. Bayangkan ada pesantren, Bapak Ibu. Ada pesantren anak-anak itu diajarkan agama cuman sekedarnya aja. Namanya aja pesantren. Tapi dalamnya sama seperti sekolah umum. Makanya insya Allah kalau pesantren itu pesantren yang benar-benar mendidik agama, anak kita tidak akan trauma. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ajak anak kita ke pesantren-pesantren yang memang udah direkomendasikan. Jadi bukan cuma sekedar cerita, besok kamu mau masuk pesantren nggak? Jangan sekedar itu. Ajak dia melihat pesantren itu langsung. Saya pribadi cerita tentang saya. Ya. Saya ini dulu di lingkungan umum, Bapak Ibu. Saya TK sampai SMP itu di sekolah umum. Nah, salah satu yang membuat saya itu pada waktu itu senang mau masuk pesantren, itu karena ada guru yang saya cintai mengarahkan saya. Nah, itu penting, ya. Jadi kalau bisa ada guru anak kita yang dia suka mengarahkan dia ke situ. Dan ternyata pesantren yang saya dapat memang Masya Allah, bagus. Dan tidak pernah saya menyesal sekolah di sana. Nah, artinya pesantren itu dilihat juga kualitasnya, itu penting ya. Kemudian yang terakhir ya, jangan terlalu sering menceritakan tentang unggulnya sekolah umum kepada anak-anak. Selalu ceritakan pesantren, selalu ceritakan ilmu agama sama anak-anak kita, supaya dia nggak berpikir ke sekolah yang memang akan merusak agama dia. Maka sering-sering menceritakan akhirat sama anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin terakhir ya. Yang terakhir, ya. Silakan satu lagi mungkin. Ya, baik. Ustadz izin bertanya, apakah jika kita memiliki lingkungan sekitar rumah yang belum sesuai dengan value kita, cara mendidik anak, apakah artinya anak tidak diberikan kesempatan untuk main dengan tetangga dan di rumah saja? Baik, ya. Ya, pertama tentu orang tua tahu lah ya. Orang tua mungkin tahu bagaimana lingkungan sekitar rumahnya. Dan insya Allah orang tua yang sudah paham dengan lingkungan sekitar rumahnya, dia bisa mengatur anaknya. Jadi kalau memang lingkungannya terlalu parah, ya, kita bisa menilai sendiri. Ya, kita jangan biarkan anak kita bergaul sama orang yang salah. Hati-hati. Sekali anak kita kenal dengan orang yang suka merokok, anak-anak yang merokok, akan keikutan anak kita.
Maka ada kata para ulama begini, jangan selalu membuat anak itu bahagia kalau itu menghancurkan agamanya. Mungkin dia nggak tahu sekarang manfaatnya, tapi nanti dia akan tahu. Oh, makanya ayah saya melarang saya seperti ini dulu. Ternyata hasilnya sekarang. Nah, jadi orang tua melihat, kalau memang lingkungannya sangat parah, apalagi banyak kasus-kasus yang tidak benar dari segi Islam, jangan biarkan mereka bergaul. Biar mereka di rumah saja. Biar. Nah, tapi kalau seandainya memang masih bisa difilter, ada yang bisa kita arahkan, maka ya boleh dia bermain kepada orang-orang sekitarnya, tapi tetap dengan batasan-batasan. Insya Allah orang tua tahu dengan batasan itu ya. Dan kalau seandainya memang ternyata tempat itu benar-benar mempengaruhi pendidikan anak kita, kita sebagai orang tua, pendidikan kasih sayang, kita cari tempat yang lain. Kalau masih memungkinkan untuk anak-anak kita. Maka dahulu para ulama, Bapak Ibu sekalian, ibundanya Imam Syafi'i, ibundanya Imam Ahmad, ya, mereka tidak pernah membiarkan anak mereka lama-lama di tempat itu. Disuruh mereka itu hijrah ke tempat, ke Makkah, ke Kufah. Disuruh mereka itu mandiri untuk menemukan ilmu agama di negeri yang lain. Ya, artinya apa? Lihatlah kondisi yang di sekitar rumah kita tadi. Insya Allah Bapak Ibu bisa menilai secara pandangan syariat mana yang perlu batasan, mana yang tidak perlu batasan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup insya Allah ya pertemuan pada pertemuan ini. Insya Allah pertemuan ini kita akan rutinkan insya Allah ya. Mungkin akan lebih sering insya Allah. Minimal mungkin 2 minggu sekali khusus pengajian Ar-Rahmah. Atau kalau seandainya Allah mudahkan kita bisa buat seminggu sekali insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang salah karena kurangnya ilmu saya dalam menyampaikan. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Abdan Umas. Kemudian juga mungkin ada anak didik Aba yang hadir dalam kajian ini. Afwan karena waktunya terbatas. Mungkin insya Allah pertanyaan bisa langsung WA Ustadz atau mungkin bertanya langsung. Kemudian sebelum saya tutup kajian ini, saya ingin menyimpulkan tadi ada 5 karakter ciri pendidik menurut Ibnu Qayyim, yaitu ada 5. Pertama, mendidik karena Allah. Kemudian yang kedua, mengajarkan prioritas ilmu. Kemudian yang ketiga, tidak pernah lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, senantiasa menjadi teladan untuk orang lain. Dan yang kelima, senantiasa bersabar dalam mendidik. Baik, Abah dan Umas sekalian, terima kasih sudah hadir. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kemudian istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan terakhir doa penutup majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan khususnya dari saya selaku MC. Insyaallah kita akan bertemu kembali di kajian Islam Yayasan Abu Fari yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.